Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada hari ini, pada hari Minggu, tanggal 6 Desember 2020. Bertobatlah. Bacaan liturgi hari ini, bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya 40 ayat 1 sampai dengan 5, dilanjutkan ayat 9 sampai dengan 11. Bacaan kedua 2 Petrus 3 ayat 8 sampai dengan 14 dan Injil Markus 1 ayat 1 sampai dengan 8. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, hari ini kita telah memasuki hari Minggu Advent kedua. Dan di dalam perenungan masa Advent ini, dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus, kita diajak untuk mempersiapkan hati dengan sungguh-sungguh. Seperti apa yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya di dalam bacaan pertama hari ini. Ada suara yang berseru-seru, persiap karena di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Yesaya 40 ayat 3. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Markus 1 ayat 4. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini di dalam memasuki pekan kedua, di dalam penantian kedatangan Tuhan Yesus, kita semua, saya dan saudara, diserukan untuk bertobat. Bertobatlah. Sudahkah kita mempersiapkan dengan sungguh-sungguh? Atau kita menganggap biasa saja ajakan Yohanes Pembaptis ini? Saudara-saudaraku, perlu kita sadarkan, hidup kita ini penuh debu, kotor, penuh lumpur, penuh dosa. Hidup kita tak terlepas dari kedagingan. Kita sering bermegah diri, menyombongkan diri, menyakiti orang, mencaci orang, dan lain-lain sebagainya. Untuk itulah saudara-saudara, Yohanes Pembaptis serukan kepada kita untuk bertobat. Kita harus singkirkan saudara-saudara semuanya itu dalam mempersiapkan kedatangan kehadiran Tuhan Yesus kita. Bertobatlah. Singkirkan semua debu kotoran yang melekat di dalam hati kita. Lepaskan kesombongan yang ada pada kita. Kita dapat meneladani tokoh Injil hari ini saudara, yaitu Yohanes Pembaptis, di mana disebutkan bagaimana ia tampil dan menyerukan pertobatan. Meski penampilan dan hidupnya sangat sederhana sekali, memakai jubah bulu unta, ikat pinggang kulit, makan belalang dan madu hutan. Namun, dia termasuk hamba Tuhan yang hebat sekali. Dia tampil sangat sederhana dan penuh kerendahan hati. Bayangkan saudara-saudara, melalui pemberitaannya, orang-orang dari seluruh Yudea dan Yerusalem bertobat dan dibaptis. Bisa saja saudara-saudara, Yohanes membanggakan diri atas keberhasilan dan ketenarannya. Namun, ia tidak mengambil kemuliaan itu untuk dirinya. Ia justru mengembalikan popularitas yang ada pada dirinya. Popularitas dan kemegahan itu kepada seharusnya yang menerimanya. Di tengah popularitasnya itu, ia memberitahu kepada orang banyak bahwa ada pribadi lain yang jauh lebih berkuasa dan lebih mulia. Sampai membuka tali kasutnya pun ia tidak layak. Oh, haleluya. Di dalam pelayanan saudara-saudara, terkadang kita lupa bahwa sesungguhnya diri kita ini hanyalah utusan Allah. Kita seharusnya menunjukkan kepada orang lain tentang siapakah Yesus yang adalah juru selamat kita. Tapi yang terjadi saudara, justru terbalik. Justru sebaliknya saudara. Yaitu kita menunjukkan keberhasilan pelayanan agar kita mendapat pujian dari orang lain.
Ketika pelayanan kita berhasil dan dikenal banyak orang, masih bisakah kita mengembalikan segala kemuliaan hanya untuk Tuhan kita Yesus Kristus? Dalam perenungan hari ini, mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau ambil sikap dalam penantian kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau membersihkan hati kita dengan pertobatan. Kita mau teladani Yohanes Pembaptis, di mana sebagai utusan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Bertobatlah. Bertobatlah. Semoga kasih yang besar dari Tuhan kita Yesus Kristus mengampuni dosa kita yang mau bertobat, dan kita senantiasa dibimbing, dipimpin dalam jalannya yang lurus oleh kuasa Roh Kudus yang hidup bersatu bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Mari kita persiapkan hati bersama keluarga untuk menyambut Dia Tuhan kita Yesus Kristus di dalam perjamuan Ekaristi. Dan terimalah saudara perutusan, karena kita semua diutus. Shalom.